Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Bu Eka, di Eka Melana Channel. Selanjutnya, jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe-nya ya. Baiklah, anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita melakukan pelajaran, silakan berdoa terlebih dahulu. Setelah berdoa, coba saya ingin bertanya kepada kalian, pernahkah kalian berpikir tentang mengapa sepeda dapat bergerak setelah kalian mengayuhnya? Kemudian mengapa paku dapat masuk ke dalam kayu setelah dipukul? Dan apa yang terjadi pada kita jika tiba-tiba mobil direm mendadak? Nah, untuk bisa belajar itu semua, maka kita harus belajar tentang gaya dan hukum Newton. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama yaitu menjelaskan pengertian dan jenis-jenis gaya. Yang kedua, menjelaskan resultan gaya dan pengaruhnya terhadap benda. Yang ketiga, menerapkan hukum-hukum Newton untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, coba perhatikan gambar yang ada di situ. Sebelah kiri ada anak yang sedang menarik meja. Kemudian gambar sebelahnya ada anak yang mendorong meja. Tentunya dengan menarik dan mendorong meja, maka meja itu akan berpindah tempat. Nah, tarikan atau dorongan yang diberikan kepada benda itulah disebut gaya. Simbol gaya adalah F besar, dan satuan gaya dalam SI atau satuan internasional adalah Newton atau kilogram meter per sekon kuadrat. Nah, anak-anak, adakah yang tahu apa alat untuk mengukur gaya? Coba perhatikan gambar tersebut. Gambar tersebut merupakan alat untuk mengukur gaya yang dinamakan dengan neraca pegas. Selanjutnya, apa pengaruh gaya terhadap benda? Gaya yang pertama itu dapat mempengaruhi atau mengubah posisi benda. Kemudian yang kedua, dapat mengubah arah benda. Yang ketiga, mengubah bentuk benda. Dan yang keempat, mengubah kecepatan benda. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang jenis-jenis gaya. Nah, ini terdapat beberapa gambar jenis-jenis gaya. Gambar yang pertama, ada seorang anak yang sedang bermain bola. Dari gambar tersebut merupakan gaya otot. Kemudian gambar yang kedua, terdapat anak yang sedang bermain ketapel. Yang kalian harus lihat, kita fokus pada ketapelnya. Itu merupakan gaya pegas. Kemudian terdapat anak yang sedang bermain terjun payung. Itu termasuk gaya gesek. Mengapa? Karena terjun payung terdapat gaya gesek sehingga tidak langsung terjun bebas. Nah, ketiga gaya yang sudah ada di atas itu disebut dengan gaya sentuh. Gaya sentuh adalah gaya yang bekerja pada benda di mana terjadi sentuhan langsung pada bendanya. Jenis-jenis gaya selanjutnya yaitu yang pertama terdapat gaya magnet. Sudah tidak asing ya dengan gambar anak yang sedang bermain magnet dan besi.
Kemudian gambar yang kedua itu terdapat buah yang jatuh dari pohonnya. Itu merupakan suatu bukti dari gaya gravitasi. Kemudian gambar yang ketiga terdapat kertas yang tertarik pada penggaris yang sudah digosok-gosokkan di rambut kita. Nah, kertas-kertas kecil itu tertarik ke atas menempel pada penggaris. Itulah terdapat gaya listrik. Nah, dari ketiga gambar di atas itu merupakan gaya tak sentuh. Gaya tak sentuh adalah gaya yang bekerja pada benda dan tidak terjadi sentuhan langsung pada bendanya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang penjumlahan gaya atau resultan gaya. Yang pertama, terdapat gaya yang sejajar dan searah. Di situ ada suatu gaya sejajar dan searah. Yang pertama, terdapat gaya sebesar 6 Newton. Dan yang kedua, terdapat gaya sebesar 4 Newton. Kedua gaya tersebut searah, sehingga resultan gayanya atau R sama dengan F1 ditambah F2. Gambar yang pertama kita jadikan F1 dan gambar yang kedua kita jadikan F2, sehingga R sama dengan 6 Newton ditambah 4 Newton sama dengan 10 Newton. Kemudian kita lanjut pada poin kedua, yaitu gaya sejajar dan berlawanan arah. Ingat, ini sejajar dan berlawanan arah. Terdapat dua gaya. Dia sejajar tetapi dia berlawanan arah. Yang pertama, terdapat gaya sebesar 4 Newton ke arah kanan, dan kemudian gaya yang kedua sebesar 7 Newton ke arah kiri, sehingga resultannya sama dengan R sama dengan F1 dikurangi F2. F1 kita ambil gaya yang arah kanan itu dijadikan F1, atau gambar pertama itu dijadikan F1 dikurangi F2, gaya yang kedua, sehingga R sama dengan 4 Newton dikurangi 4 Newton sama dengan negatif 3 Newton. Ingat ya, untuk ke kanan kita sepakat bahwa menggunakan tanda positif atau bernilai positif, dan sedangkan ke arah kiri maka gaya itu bernilai negatif. Jadi sudah kita sepakati ya, jika ke arah kanan tadi positif, jika ke arah kiri negatif. Nah, ini mendapatkan hasil negatif 3 Newton ke arah kiri. Selanjutnya, mari kita melihat contoh soal. Contoh soal berikut ini tolong disimak baik-baik ya, supaya lebih paham. Baiklah, yang pertama terdapat contoh soal mengenai gaya, resultan gaya. Terdapat F1 dan F2. Diperhatikan ya. Nah, contoh soal yang pertama adalah, perhatikan gambar berikut. Tentukan resultan gaya pada gambar tersebut. Ayo kita jawab. Nah, anak-anak, arah gayanya adalah sama-sama ke kanan. Jadi, cara mengerjakannya tinggal menjumlahkan. F sama dengan F1 ditambah F2. F1-nya 40 ditambah F2. F1-nya 40, F2-nya 60, sehingga diperoleh 100 Newton. Tapi ini belum selesai ya.
Karena arah gayanya sama-sama ke kanan, sehingga sama dengan 100 Newton ke arah kanan. Contoh soal yang kedua adalah ini terdapat suatu gambar. Perhatikan gambar berikut. Ada dua orang yang sedang main tarik tambang. Andi dan Ruli sedang bermain tarik tambang. Andi menarik ke kiri dan Ruli menarik ke kanan. Jika gaya yang dikeluarkan Andi 70 Newton dan gaya yang dikeluarkan Ruli 75 Newton, hitunglah resultan gaya pada kegiatan tersebut. Ayo kita jawab sama-sama. Ruli menarik ke kanan dan Andi menarik ke kiri. Jadi sehingga karena berlawanan arah, maka F sama dengan ingat ya, ke kanan dikurangi ke kiri karena F2. Oh ya, ingat ya, ke kanan dikurangi ke kiri karena F2 ke kanan, sehingga F2 ditulis terlebih dahulu ya, dikurangi F1 yang ke kiri. Jadi F sama dengan 75 dikurangi 70 sama dengan 5 Newton. Nah, ingat, yang ke kanan 75 Newton, yang ke kiri 70 Newton. Kira-kira kalau main tarik tambang, siapa yang menang? Berarti sudah pasti yang menang adalah yang terkuat, yaitu sudah pasti Ruli, karena dia terkuat ke arah kanan sebesar 5 Newton. Sekarang contoh yang ketiga. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, sudah terdapat gambar. Hitunglah resultan gaya pada gambar tersebut. Nah, sekarang perhatikan baik-baik ya gambarnya. Karena tidak tuliskan F-nya, maka kita buat permisalan. Yang kanan kita buat F1, yang kiri kita buat F2 dan F3. Pada soal ini ada 3 gaya yang bekerja pada benda. Nah, untuk menjawabnya, maka kita tuliskan dulu F1 ke arah kanan, kemudian dikurangi dengan yang ke kiri. Yang ke kiri ada 2, maka dijumlahkan. F2 ditambah dengan F3. Sekarang, kita tinggal menuliskan angka-angkanya. F sama dengan, F1 sama dengan 50, dikurangi F2-nya 25 ditambah F3-nya 20. Jadi F sama dengan 50 dikurangi 25 ditambah 20 adalah 45. Jadi F-nya adalah 5 Newton. Nah, sekarang perhatikan baik-baik. Yang ke arah kanan gayanya sebesar 50 Newton, sedangkan ke arah kiri besarnya gaya dari F2 ditambah F3 jumlahnya menjadi 45 Newton. Nah, karena ke kanan itu 50 Newton dan yang ke kiri 45 Newton, jadi lebih besar ke kanan kan? Jadi jawabannya sama dengan F 5 Newton ke kanan. Selanjutnya kita belajar tentang hukum Newton. Setelah kita sudah membahas beberapa contoh soal tentang resultan gaya, kali ini kita akan membahas tentang hukum Newton. Hukum Newton terbagi menjadi 3. Yang pertama, hukum Newton 1, hukum Newton 2, dan hukum Newton 3. Hukum Newton 1 itu berbunyi, suatu benda akan tetap bergerak lurus beraturan jika resultan gaya yang bekerja pada benda itu sama dengan 0. Jadi, untuk notasinya atau lambangnya adalah sigma F sama dengan 0. Sigma itu adalah tanda penjumlahan. Penjumlahan gaya itu sama dengan 0. Kemudian terdapat hukum Newton kedua yang berbunyi, percepatan yang ditimbulkan oleh gaya yang bekerja pada benda berbanding lurus dengan besar gayanya dan berbanding terbalik dengan massa benda, sehingga diberi lambang atau notasi sebagai sigma F sama dengan M dikalikan A. M itu massa dikalikan percepatan.
percepatan. Karena tadi pada hukum Newton kedua, dia dipengaruhi oleh massa benda. Nah, sehingga massa benda itu juga bisa mempengaruhi percepatan benda. Kemudian terdapat hukum Newton 3. Hukum Newton 3 yang biasa kita kenal dengan F aksi sama dengan min F reaksi. Nah, hukum Newton 3 berbunyi apabila sebuah benda mengerjakan gaya aksi kepada benda yang lain, benda kedua akan mengerjakan gaya reaksi pada benda pertama yang besarnya sama dan arahnya berlawanan. Supaya kalian lebih paham, marilah kita pelajari penerapan hukum Newton dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini terdapat penerapan hukum Newton 1. Pada sebelah kiri terdapat gambar anak yang sedang bermain seluncur di atas salju. Ketika pemain meluncur tanpa menggerakkan tenaga, maka tidak ada gaya yang bekerja pada pemain tersebut. Tetapi pemain tersebut dapat terus meluncur dengan kecepatan yang hampir tetap. Hal ini karena lapangan yang licin atau tempat dia bermain seluncur yang licin sehingga gaya gesekan yang terjadi hampir tidak ada atau sama dengan 0. Kemudian terdapat gambar sebelah kanan. Itu terdapat gambar ketika bus direm mendadak, kita akan terdorong ke depan karena kita mempertahankan keadaan kita atau sebaliknya. Untuk selanjutnya terdapat penerapan hukum Newton 2. Penerapan hukum Newton 2, coba kalian perhatikan gambar mobil di samping. Terdapat gambar mobil yang pertama, misalnya ketika kamu punya sebuah mobil permainan lalu menarik mobil mainanmu, maka mobil tersebut akan mulai bergerak. Semakin kuat kamu menariknya, akan semakin cepat mobil itu bergerak. Hal ini sesuai dengan bunyi hukum Newton 2, yaitu semakin besar gaya yang dikerahkan atau yang diberikan kepada benda, maka semakin besar pula percepatannya. Kemudian terdapat gambar yang kedua, yaitu kalian bermain mobil, menariknya, tetapi pada mobil tersebut kamu beri beban. Nah, kamu taruh balok besar di atasnya. Kira-kira apa yang terjadi? Pasti lebih berat kan kamu untuk menariknya? Nah, dari hal itu sesuai dengan bunyi Newton kedua, hukum Newton kedua, yaitu semakin besar beban ditambahkan, maka semakin kecil percepatannya. Sehingga massa dari beban itu tadi mempengaruhi percepatan dari mobil tersebut. Nah, kemudian terdapat penerapan hukum Newton 3. Penerapan hukum Newton 3 ini coba kalian perhatikan gambar yang ada di sebelah kiri. Terdapat beberapa orang mendayung perahu. Pada saat mendayung perahu, coba perhatikan deh. Sewaktu kamu menggerakkan dayung ke arah belakang, perahu yang kamu kendarai akan bergerak ke depan. Hal ini terjadi karena ada gaya aksi yang kita berikan melalui dayung. Kita mendayung adalah gaya aksi, maka perahu tersebut akan bergerak ke depan. Nah, pergerakan perahu tersebut merupakan gaya reaksi. Nah, supaya kalian lebih paham mengenai hukum Newton, kali ini kita akan membahas contoh soal tentang hukum Newton. Berikut ini terdapat contoh soal hukum Newton 2. Sebuah benda bermassa 2000 gram bergerak dengan percepatan 5 meter per sekon kuadrat. Berapakah besar gaya yang bekerja pada benda tersebut? Nah, kali ini untuk mengerjakannya, kalian tuliskan apa saja yang sudah diketahui. Yang pertama, massa. Massa sama dengan M, sama dengan 2000 gram. Nah, ingat kita jadikan dalam satuan kilogram terlebih dahulu, yaitu sama dengan 2 kilogram.
Kecepatannya atau A sama dengan 5 meter per sekon kuadrat. Kemudian kita cari F. F sama dengan M dikalikan A. Setelah itu, barulah kita masukkan angka-angkanya. Di mana M sama dengan 2 dikalikan A sama dengan 5, maka F atau gaya sama dengan 2 dikali 5, diperoleh hasil sebesar 10 Newton. Untuk soal yang kedua, yaitu terdapat sebuah benda bermassa 2 kg bergerak dengan gaya 30 Newton. Nah, berapa percepatan benda tersebut? Kita tuliskan dulu apa yang diketahui. Massa sama dengan M, yaitu 2 kg, gaya sama dengan F, yaitu 30 Newton. Maka, berapa percepatannya? Maka kita tuliskan A sama dengan F per M. Nah, kita masukkan angka-angkanya. Kita carikan A. A adalah percepatan sama dengan F per M. F sebesar 30 di per M atau massa sebesar 2 kg. Selanjutnya, kita bagikan 30 dibagi 2 diperoleh 15 meter per sekon kuadrat. Mudah bukan? Jadi, anak-anak sudah menyelesaikan beberapa contoh soal mulai dari resultan gaya hingga hukum Newton. Selanjutnya Terima kasih terima ya kasih sudah menyaksikan menonton video ini.